Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Imamat 3 ayat 16b sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Saudara, ketika kita makan bersama, maka biasanya kita atau ada teman yang menyimpan bagian terbaik dari menu makanannya untuk disantap di paling akhir. Nah, ketika ditanya mengapa, kita dan mungkin teman kita akan berkata, save the best for the last. Artinya simpan yang terbaik di belakang. Dalam pengertian kita atau teman kita menyimpan bagian yang terbaik, yang paling enak, yang akan dimakan di paling akhir. Saudara, pertanyaannya, bagaimana jika ada teman yang akan meminta bagian yang terbaik itu? Akankah kita akan memberikannya atau tidak? Bagaimana jika part atau bagian yang terbaik itu atau bagian yang terbaik dari hidup kita diminta oleh Tuhan? Saudara, kitab Imamat ditulis dalam konteks umat Israel baru saja keluar dari Mesir dan sedang belajar menjadi umat Allah yang kudus. Tuhan memberikan hukum-hukum melalui Musa agar bangsa Israel dapat menjalin hubungan yang benar dengan Allah, menjadi bangsa yang kudus berbeda dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, menyadari kekudusan Allah yang tentu juga menuntut pengudusan hidup umatnya. Nah, pasal 1-7 secara khusus membahas 5 jenis korban utama. Salah satunya adalah korban keselamatan atau korban pendamaian yang dibahas di dalam Imamat pasal 3 ini. Korban keselamatan adalah bentuk ucapan syukur, pemenuhan nazar, dan persekutuan dengan Allah. Saudara, dalam konteks budaya timur dekat kuno, lemak dianggap sebagai bagian yang terbaik dan paling berharga dari korban hewan karena lesat, kaya, dan simbol kekuatan atau kelimpahan. Lemak tidak boleh dimakan oleh umat Israel adalah lemak pada bagian-bagian yang telah dijabarkan pada ayat 3, 4, 9, 10, 14, dan 15. Secara ritual, lemak sebagai bagian istimewa atau bagian yang terbaik dari korban keselamatan yang dikhususkan untuk Tuhan. Dalam hal ini Tuhan memerintahkan agar semua lemak dibakar di atas mezbah sebagai persembahan untuknya, sebagai simbol bahwa yang terbaik adalah milik Tuhan. Lemak juga diartikan bahwa Allah ingin menekankan kekudusan dan eksklusivitas korban serta penghormatan terhadap Allah sebagai pihak utama dalam ibadah. Imamat 3 ayat 16 muncul dalam konteks ibadah yang menekankan bahwa Allah adalah pusat dari segala persembahan dan bahwa umat dipanggil untuk memberi yang terbaik, yang khusus, dan yang kudus bagi Allah. Saudara, Imamat 3 ayat 16 ini bukan soal daging atau lemak semata, melainkan lebih jauh mengenai soal sikap hati dalam menyembah Allah yang kudus dan layak dimuliakan. Tentu saja Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Bukan sisa waktu, bukan sisa tenaga, bukan atau sumber daya kita. Tetapi bagian yang terutama dan yang paling bernilai dari hidup kita. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, tentu hal ini tidak mudah bagi setiap kita. Namun Allah telah terlebih dahulu menunjukkan bagaimana memberi yang terbaik, yakni memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Bahkan Yesus Kristus telah memberikan dirinya sendiri sebagai penebusan dosa kita. Charles Spurgeon adalah seorang pendeta dan pengkhotbah Injili yang berpengaruh pada zamannya dan penulis banyak buku mengatakan, Yesus tidak hanya membuka jalan keselamatan, tetapi menggenapi korban itu secara sempurna bagi umatnya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Jika Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, maka apa yang kita sudah memberikan kepada Tuhan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita memberikan waktu, energi, talenta, dan sumber daya kita yang terbaik? Atau hanya yang tersisa setelah hal-hal yang lain? Saudara, Tuhan layak menerima yang utama dan yang terbaik. Bukan karena ia membutuhkan, tetapi karena
Ia layak dimuliakan. Memberi bukan hanya soal materi. Ini menyangkut sekali lagi soal sikap hati yang memberi dengan hormat, kasih, dan kerelaan. Karena kita sadar siapa Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, don't save the best for the last. Jangan simpan yang terbaik yang akhir, melainkan give the best to the Lord first. Berikan yang terbaik untuk Tuhan terlebih dahulu. Kiranya Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin.